Oke, selamat pagi buat semuanya, anak-anak. Ya, kita kembali bertemu di pelajaran yaitu kebudayaan daerah Melayu Kepulauan Riau, ya, yaitu dengan kelas 7 secara daring. Nah, materi ini akan saya bahas atau kita sama-sama akan bahas, yaitu seputar tentang karya seni rupa, ya. Pelajaran pertama adalah karya seni rupa, dan semuanya coba akan dengar baik-baik, nanti boleh ditulis, ya, akan hal-hal yang penting, poin-poin yang penting yaitu di pelajaran hari ini, ya. Nah, dengan kita mengambil pelajaran hari ini adalah karya seni rupa di pelajaran pertama. Nah, di sini Bapak buat yaitu bagian A-nya adalah makna motif dan corak hias. Nah, motif dan corak hiasan bisa dijumpai setiap bangunan pada ukiran istana, balai pertemuan, dan makam-makam kerajaan Melayu. Nah, setiap motif yang digunakan memiliki makna tersendiri yang menjelaskan arti dari setiap detail motif ukiran. Nah, ada dua makna motif dalam pelajaran di sini, yaitu yang pertama motif awan larat. Awan larat ini yang dimaksud adalah awan larat dimulai dengan kepala kala, yaitu simbol yang menerangkan kerajaan alam. Nah, nomor 2 adalah awan larat beribu. Nah, sejenis awan larat yang dimulakan oleh ibu awan larat. Nah, ibu selalu mengambil elemen bunga yang mengandung arti sebuah kejadian yang tidak dapat dikesan kejadiannya, seperti langit, bumi, bulan, dan matahari. Nah, itulah tadi ada dua jenis atau dua bagian, ya, dua bagian di sini, yaitu makna motif pelajaran hari ini, ya. Di bagian A itu yang pertama adalah motif awan larat, yang kedua yaitu awan larat beribu. Nah, berikut yaitu simbol daripada kepala kala, simbol waktu dan masa. Nah, ini boleh dilihat, ya, dengan jelas ada simbolnya nantinya, yaitu kepala kala, simbol waktu dan masa. Nah, ini ya simbolnya, boleh diperhatikan baik-baik. Nanti akan ada latihan, yaitu memilih salah satu simbol atau ukiran di mata pelajaran hari ini, ya. Nah, ini juga ada tambahan simbolnya, ya. Nah, lalu poin yang B di sini disebut jenis motif hias pada karya seni rupa daerah setempat, ya. Nah, di keterangannya di sini jenis motif hias Melayu sangat beragam bentuknya, terutama dapat kita jumpai pada bangunan dan seni ukir tinggalan kerajaan Melayu, seperti motif pada bangunan tinggalan kerajaan Penyengat, Natuna, Daik atau Lingga, makam raja, dan hasil kerajinan. Nah, anak-anak, disebut di sini adalah yaitu jenis motif hias Melayu banyak ragamnya, ya. Lalu banyak dijumpain atau ditinggalin yaitu di kerajaan Melayu, beberapa yaitu di daerah Penyengat, kerajaan Penyengat namanya, lalu daerah Natuna, lalu daerah Daik, Lingga, dan makam raja dan hasil kerajinan, yaitu di beberapa tempat, ya.
Lalu berikut beberapa bentuk ukiran khas budaya Melayu sebagai berikut. Ya, di sini ada beberapa bentuk ukiran ya yang kita pelajari, yaitu khas Melayunya ya. Yang pertama yaitu pucuk rebung ya. Ini melambangkan harapan baik sebab bambu merupakan pohon yang tidak mudah rebah oleh tiupan angin kencang sekalipun. Nah, jadi dia dilambangkan, yaitu pucuk rebung ini melambangkan yaitu kekuatan ya, dimana sekalipun angin kuat ya, sangat kencang, tapi pohon ini tidak begitu gampang yaitu rubuh ya. Makanya disebutlah sebagai ukiran daripada pucuk rebung. Nah, ada juga ukiran awan semayang ya. Nama ukiran yang kedua adalah ukiran awan semayang. Lalu dari sini juga ada ukiran Ki Ambang ya. Namanya yang poin yang ketiga, ukiran Ki Ambang. Nah, ini perhatikan baik-baik gambarnya. Nanti akan ada latihan ya untuk mencari salah satu atau di antara foto dalam ukiran tersebut dan digambarkan di buku tulisnya masing-masing. Lalu poin yang ketiga dalam beberapa jenis ukiran adalah yaitu ukiran awan Jawa ya. Ini ukiran awan Jawa namanya ya. Lalu dan ini juga sama ya. Lalu poin yang ke C disebut keunikan motif ya. Ini hias karya seni rupa daerah setempat. Jadi bahwasanya corak Melayu memiliki berbagai macam motif dasar dari zaman ke zaman. Ragam motif ini disesuaikan dengan arsitektur atau material. Motif hias Melayu bukan hanya sekedar gambar, tetapi mempunyai makna falsafah dan fungsi tersendiri. Jadi, di dalam keunikan motif hias karya seni rupa di daerah setempat adalah dikatakan berbagai macam motif dasar. Dan ini sudah yaitu dikenal dari zaman ke zaman ya. Dan ada beberapa ragam yang motifnya sesuai dengan arsitekturnya atau bangunan yang digambarkan, dan itu memiliki fungsi tersendiri dan makna falsafahnya ya. Lalu di sini motif Melayu biasanya terinspirasi dari tumbuhan, hewan, benda langit atau motif tertentu. Sedangkan motif utamanya terdiri dari motif pucuk rebung, kalung pakis, awan larat, dan lebih banyak bergantung seperti penjelasan materi sebelumnya. Jadi kalau kita mau lihat ya, bicara tentang motif itu tadi ada di beberapa motif ukiran tadi ya. Nah, di sini saya kembalikan ulangi lagi ya, ini beberapa motif ukiran tadi. Nah, ini yang dimaksud yaitu bicara tentang terinspirasi tadi ya. Nah, di sini motif utamanya yaitu terbuat dari pucuk rebung, kaluk pakis ya, awan larat, dan lebih banyak bergantung seperti penjelasan materi di atas. Nah, adik-adik semuanya adalah Bapak ulangi lagi, di mana pelajaran hari ini kita berbicara yaitu tentang karya seni ya. Nah, oleh siapa yang kira-kira suka seni ya? Seni itu artinya membuat suatu pengembangan talenta, melukis, bisa musik, bisa menggambar atau
jadi arsitektur ya, namanya semua yaitu tentang seni. Nah, seni itu bermacam-macam ya. Nah, di sini yaitu ada beberapa bentuk ukiran khas. Tadi seperti gambar ini ya, nama-nama ukirannya yaitu pucuk rebung, lalu ukiran awan semayang, dan ukiran ki ambang, dan ukiran awan Jawa ya. Nah, anak-anak, dimana ini nanti anak-anak harus hafal ya, supaya bisa menjadi bahan pengetahuan buat kita semua atau buat anak-anak ya, untuk mengerti akan hal kebudayaan daripada saudara kita suku Melayu ya. Nah, di sini ada sebutan daripada kepala kala, simbol, waktu, dan masa. Ya, ada berapa tadi sebutan, yaitu makna, motif makna dari pelajaran ini ada 2 ya. Nah, oke, yang pertama adalah motif awan larat, dan yang kedua adalah awan larat beribu. Ada berapa motifnya? Ada 2. Yang pertama motif awan larat, dan yang kedua awan larat beribu ya. Berapa? Beribu ya, itu yang kedua ya. Dan di sini itu poin yang pertama dari karya seni rupa. Di poin A adalah makna motif dan corak hias. Jadi di bagian makna motif dan corak hias ini ada 2 poin. Yang pertama motif awan larat, lalu yang kedua awan larat beribu ya. Nah, ini bentuk daripada motifnya ya, simbol kepala kala dari waktu dan masa ya. Nah, di sini juga yaitu poin B, jenis motif hias. Ya, jenis motif hias itu kita temukan atau ditemukan di peninggalan kerajaan-kerajaan yang ada di tempatnya kerajaan Penyengat ya, dan yang kedua di Pulau Natuna, dan yang ketiga di Daik atau Lingga dan makam raja, dan hasil kerajinan ya, yang dibuat atau yang diukir oleh orang-orang yang memiliki talenta atau keahlian dalam berkerajinan ya. Nah, di sini dikatakan ada beberapa ukiran yang khas daripada budaya Melayu. Di sini pucuk rebung yang pertama, yang kedua ukiran awan semayang, yang ketiga ukiran ki ambang, yang keempat ukiran awan Jawa. Dan ini ya, dan di sini juga ada keunikan dalam motifnya ya. Dan dalam keunikannya itu memiliki makna falsafah dan fungsi tersendiri. Nah, di sini ya bergantung. Lalu, nah sekarang anak-anak membuat sebuah latihan ya. Semuanya buat latihan ya di buku tulisnya atau buku latihannya. Nanti boleh dikirim hasilnya dan ikut dipegang ya, hasilnya itu, bukunya itu dipegang lalu difoto supaya kelihatan orangnya yang mengerjakan ya. Jadi hasilnya itu difoto, dipegang itu, lalu kelihatan mukanya ya. Nah, di sini dikatakan yaitu tugasnya adalah yaitu membuat gambarlah motif hias pada karya seni rupa untuk setiap siswa di buku latihannya, dan kirim hasil gambarnya dengan berfoto dipegang dengan kelihatan wajah masing-masing siswa ya. Jadi nanti dikirim ke grup kelas 7 daring. Nah, ingat ya baik-baik, kalau buat latihan kita hari ini yaitu menggambar motif hias ya pada karya seni. Yang mana sih motif hias tadi? Nah, ini ya. Ini yang tadi motif hias. Yaitu ada pilihlah di antara salah satu ukiran ini yang tadi ya, motif hiasnya tadi ya. Nah, jenis motif hias pada karya seni rupa daerah setempat. Ya, jadi motifnya
yaitu ada beberapa hal. Yang pertama pucuk rebung, yang kedua ukiran awan semayang, yang ketiga ukiran ki ambang. Nah ini yang keempat ukiran awan Jawa. Nah ini juga ya. Jadi di antara yang 4 atau 5 gambar ini, ukiran ini ya. Nah ini salah satu yang adik-adik gambar ya di buku latihannya. Sudah mengerti ya. Jadi yang dikatakan tugas itu atau menggambar ini adalah keunikannya motifnya ya. Nah ini pucuk rebung yang pertama ukiran awan semayang, ukiran kiambang, ukiran awan Jawa. Jadi salah satu di antara yang 5 gambar ini ya, ukiran tersebut. Mengerti semua ya. Tetap semangat ya, dan tetap sehat semuanya ya. Di hari Jumat ini pelajaran kita yaitu mapel kebda ya. Di pelajaran pertama bicara tentang seni rupa. Nah sampai sini pertemuan kita, dan ditunggu gambarnya untuk dikirim lewat grup WA saja ya. Selamat berkarya, selamat belajar, dan sampai jumpa kembali.